Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, welcome back di Pojok Ruang Kritis Mahasiswa, tempat nongkrongnya ide-ide cerdas, dialog santai tapi tetap berbobot. Aku Naila dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, dan hari ini kita akan membahas tentang topik yang jujur aja sangat menarik, yaitu tentang telinga, mata, dan hati. Apa kata Al-Quran dan sains? Dan tentunya di sini aku nggak sendirian dong. Di samping kita udah ada teman kita dari Prodi Kebidanan yang juga cinta ilmu dan Islam. Kita perkenalkan Dini Safitri. Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dini Safitri dari Prodi D3 Kebidanan. Makasih banget Naila udah ngundang aku di podcast yang bakal seru ini. Dan pastinya aku senang banget kita bakal ngobrolin hal yang seru. Dah. Oke, aku mau mulai dari sebuah ayat yang sering banget disebut, yaitu Quran Surah An-Nahl ayat 78, yang berarti, dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun. Lalu dia memberikanmu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur. Nah, dari sisi kebidanan, kenapa ya telinga tuh disebut duluan sebelum mata dan hati? Oke, ini pertanyaan yang sangat menarik ya Naila. Nah, jadi gini, dari sisi medis, organ pertama yang aktif saat masih dalam kandungan itu adalah telinga. Setelah usia 5 bulan kehamilan, bayi itu udah bisa mendengar ibunya. Sedangkan mata itu berfungsi saat bayi telah lahir. Dan fungsi kognitif lainnya, alias hati atau otak, itu berfungsi secara bertahap. Perkembangannya itu secara bertahap, seperti itu. Wah, jadi itu bukan urutan asal-asalan ya? Bahkan urutan dalam ayat itu sesuai banget dengan ilmu embriologi. Iya, sesuai banget dengan embriologi. Maka dari situ kita tahu bahwa Al-Quran tidak hanya dalam konteks spiritual, tapi juga ada bukti ilmiahnya. Nah, kalau kita geser ke mata ya, mata kan sering banget dibilang jendela dunia. Tapi dalam Al-Quran itu banyak banget ayat yang nyuruh kita buat melihat ciptaan Allah. Nah, kira-kira itu maknanya gimana ya? Iya, aku setuju banget. Mata itu adalah jendela dunia, makanya kita disuruh untuk memperhatikan ciptaan Allah. Tapi dari sisi medis ya, aku mau bahas dari sisi medis dulu. Penglihatan bayi yang baru lahir itu kan masih buram. Dan uniknya, bayi itu bisa langsung mengenali siapa ibunya. Tapi dalam konteks yang lebih dalam, konteks melihat dalam Al-Quran dari sisi refleksi spiritual itu lebih mengarah ke memperhatikan dan merenungkan. Aku jadi ingat dalam Quran surah Al-Ghasyiyah, artinya itu, tidakkah mereka memperhatikan unta, langit, gunung? Maksudnya tuh artinya, jadi lihat itu tidak hanya pakai mata doang, tapi hati juga harus bisa merenungkan apa yang telah kita lihat, seperti itu. Wah, Masya Allah. Jadi itu bukan cuma buat selfie atau scrolling doang ya? Ya, enggak. Tapi gimana caranya kita bisa melihat sesuatu lalu connect ke rasa syukur dan ketakjuban gitu ya? Ya, benar banget. Jadi apa yang kita lihat itu akan masuk ke hati kita dan kita proses di otak. Jadi kita bakal mendapatkan pelajaran dari situ. Karena apa? Karena semuanya itu saling berkesinambungan. Nah, kita masuk ke segmen yang paling dalam ya, yaitu tentang hati. Banyak ayat yang bilang mereka punya hati, tapi tidak digunakan untuk memahami. Padahal kan kita mikir dari otak ya, bukan dari hati. Itu gimana? Ya, itu benar banget. Nah, jadi
gini nih, dari segi medis, jantung alias hati itu dia memiliki saraf sistem tersendiri. Kita sering nyebutnya adalah intrinsic cardiac nervous system, di mana mereka itu jantung atau hati ini bisa ngirim sinyal ke otak. Nah, ini juga sering disebut sebagai little brain in the heart, yang menyebabkan kita itu sering merasa tidak enak di hati, padahal kan belum ada bentuk logisnya. Nah, di sini antara intuisi dan emosi itu ada interaksi, karena ada interaksi antara jantung dan otak, seperti itu. Wah, itu relate banget sih. Berarti hati dalam Al-Quran itu bukan cuma lambang ya, tapi ternyata ada dasarnya secara ilmiah. Ya, pasti ada dasarnya secara ilmiah. Dan itu juga yang mempengaruhi pola pikir kita. Kayak misalkan hati kita rusak dalam artian pastinya kita juga punya dosa, penuh dosa, ada iri, ada dengki. Walaupun kita sering mendengar nasihat, mata kita sering menerima kebenaran, tapi kalau hati kita itu sudah rusak dalam artian seperti yang tadi, iri, dengki, dan sebagainya, kita nggak bakal menerima pemahaman apapun. Nah, selanjutnya nih ya, kan dalam Quran Surah Al-Isra ayat 36, Allah tuh berfirman, pendengaran, penglihatan, dan hati itu semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Nah, menurut kamu gimana caranya agar kita bisa menjaga 3 organ ini, terutama di zaman yang serba digital kayak sekarang ini? Menurut aku sih, Nay, yang paling pertama banget itu kita harus hati-hati sama apa yang kita konsumsi. Karena di era yang serba cepat ini, kita scroll sana, kita klik sini, itu tuh nggak semua apa yang kita lihat itu baik untuk kita. Apa yang kita lihat nggak baik untuk pikiran kita, dan tentunya kita harus bisa memilah dan memilih mana yang bisa bikin kita tambah ilmu, mana yang baik untuk pikiran kita, dan mana yang buruk untuk pikiran kita, seperti itu. Setuju banget. Dan mungkin penting juga ya buat punya waktu disconnect dari layar, lalu reconnect sama Al-Quran dan zikir gitu. Iya, bener. Aku setuju banget 100%. Karena dengan hati yang jernih, kita bisa lebih menerima semuanya dengan lebih bermakna, seperti itu. Wah, ini obrolan kita tuh bikin ngeh banget ya. Ternyata telinga, mata, dan hati itu bukan cuma organ ya, tapi juga alat untuk mengenal kebenaran. Iya, benar banget. Dan semoga kita bisa menjaga amanah 3 organ ini, karena ini adalah pemberian dari Tuhan yang emang harus kita jaga. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, jadi itu tadi episode kita pada hari ini di Pojok Ruang Kritis Mahasiswa. Jangan lupa ya share ke teman-teman kalian. Yuk tetap kritis tapi tetap Quran.